Mulane wong kon maca selawat maksudnya ben tetep duwe ketua tanggung. Semoga selawatan ditampa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali ra ditampa kan gak ana daftare. Mulane suatu saat ana wong lomba ini kita nyata. Ada seorang dan ini pas juga ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi ini pas juga tidak. Ada seorang syarifah masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya, tiap bulan saya minta uang. Saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan syarifah ini lupa silsilah nasab. Ya saya tidak punya bukti, terus nggak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus ngipi di Roro Mahsar. Orang situ kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Bukan Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, kapok tenan den waduh. Nanti kita kira orang bukti nih, masa santriku, butuh golek bukti gusti. Kan orang aku saya kan tidak mengeluarkan sertifikat. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya radhi tulis yang notaris Tuhan, paham ya? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka dipin ya alamu nama tab alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan timpan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku ngundat-ngundat dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tuqulu sadaqatikum bil manni wal adha. Iya ana catetane tapi catetan dihapus disos dicoret. Tapi kan laporane ku ndi catetanmu? Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tuqulu amalakum. Ibadah itu juga batal loh. Misale sedekah batale bil manni wal adha. Begitu juga mulang, itu batalnya orang muda-muda. Mereka termasuk sirine kena apa kalau ulama rasa seneng diswani, rasa seneng kenal. Tak kenal karena orang muda-muda. Jadi kabeh ulama distrik. Yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang nggak mau kenal santrinya. Mulang neng titik tapi syaratnya suatu saat dia itu kecemplung sumur. Pengiran itu lucu, ulama kecil kecemplung sumur. Oh, saya pengiran itu gue seni. Mulai separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak lebih udah kenal orang udah dia. Gimana itu kenal kalau saya elek-elek itu kenal sama Sufyan itu kacau itu takdir, nama. Ayo bareng kecemplung sumur itu jujulok wae akeh kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab tuh ning itu teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik itu maksud yang kok. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer juga. Jadi itu gelok wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Ini gue cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah, kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir tak tipu, aku jadi upaya jadi mulan nopo. Modal kalian dulu. Gue lah mau kira tahu gaji dia udah kelan. Berkau tak kawasan, gue tahu gaji. Saudara sore melarati rakaruan. Lu pangeran, akhirnya orang semua wahyu boleh lihat itu pangeran. Gue tahu kenapa sudah gue tenang, ya beneran. Mbak Sufyan, wah kalau saya tahu kasih ini kan jurah kenal. Berarti kan orang krono, gue krono pengeran, krono kenal sini kan. Yuk terus gila. Tapi cara suara saya jauhnya takut, tapi gue itakin. Kalau suara sorry jauhnya tanya. Tapi sebelah nanti yang dikus satu ini. Oh doa. Ya tapi kamu itu saya ini di suarga itu bagus. Tapi sebenarnya ketemu tetap tak kono. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia mengikuti Sufyan Ats-Tsauri dan itu yang saya tiru.
Cuma aku ya tepan ana sing kenal Mustafa Barai nang paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku nanten padahal ora karepku. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Le, konco, gue nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya itu 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nilai ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak, karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak ganggu jiake barani medit, gaji mobil barani, ketemu rata kok barani angkuh. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya berkena kenal terus kecewa, nak ditetir kenal ya Allah. Jadi kalau lebih sampai ini tetir, nak tetir lah, nak maksudnya tetir dikenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah organisasi orang hisape, berpaham gitu. Tapi nak tetir kan, mana hisap pengiran. Sing kalau pengen kenal Mustafa di sini tentu Gusti. Karena kan nggak lewat organisasi. Makanya saya punya teori, ini misalnya gelas, saya sering ditanya sama kiai-kiai di tentang, terus kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak, juga gak senang orang tamu. Gelas itu kalau rawan bentetan, ya jangan jejer, karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan jejer. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa samlu. Dulu tuh banyak loh santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi sekolah baju berkol sarang dengan undang oleh apa dengan kok jenama nanti enggak susah tekor. Bukan apa, saya ini merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis, semua suara saya senang. Kalau nak oleh apa jenengan juga enggak. Itu sampai orang setengah kali. Acara ini bareng noni Rembang, gue terjualan, gue mampir. Bukan Bapak, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong yang kenal terus diorganisasi. Terus ngasih lo duit jadi bundi-bundi uang itu sudah saya khawatir. Kira mudah nataku, tapi sama tak gitu no. Biar kejagalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean udah khusus nudon, dan aku di alasan itu. Tapi kan tetap era paham, hanya nggak tahu mulang, nggak tahu sinau. Itu supaya Rasul Ruwus kapan kecemplung seumur. Agar uang penulung cek. Helming kemayas mau haji samin. Apa di antara kalian pernah ada ngaji haji sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah, kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah akhirnya waktu kuliah nongol sih orang kenal akhirnya gelem. Mereka orang tahu ngaji deh. Tetapi kalau rumah nanti sebenarnya tak tahu nanti suara. Tapi sing golek tetap santri ini. Iya kira-kira jawab dia kubiya. Paling ini cangkem pak. Tapi terserah kau lah. Ya kan, ya kan gak mungkin awal musuh pas warga bukan. Kan di orang ulama-ulama ngoten. Lah apa kesulukan ulama, lah apa kesulukan totalan duit rapat ini duit. Paling cocokan ngoten itu. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 400 saja. Kapulutnya 505 Hijriah. Ya, kalau balik lagi, Imam Ghazali lahir tahun 550, kapulutnya 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu sono berhenti. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang terhenti karena kumpul orang ya difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah masih. Dia akhirnya minggat, gawa timber sok gem jahit, minggat ngalah. Ya dia kalau ditanya, dengan mulang lu manfaatnya akeh. Jadi deh ya tapi madharate akeh, wong hasud wong dengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nah aku ngerasa manfaat malah ra manfaat uga ilmuku pangeran. Aku nak ngerasa manfaat malah gak manfaat. Kok sing ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran dikandani. Akhirnya ditakok aku atir takok. Takok dia betul tiba. Mereka mikirnya mau ganti gue betul jahit, betul jahit, betul. Mana kalau tentang pulau tinggal ya betul, tak apa lebih memudah. Kalau nanti saat ini nak sarung pulau yang tidak itu tak jahit. Kalau yang kaitan busulan kan gitu tak jahit.
Kenapa betul timba? Ya mereka boleh pangeran. Butuh khusuan itu pangeran sholat. Sholat itu butuhnya banyu. Banyu kaitannya be timba. Jadi aku bawa timba tok. Mereka butuhku neng alat mau. So, aku betul tuh. Sekarang aku masih tahu. Nasuh tak jahit. Ya itu minggat di hutan terus dia ngarang Ihya. Ngarang Minhajul Abidin. Semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarang ini hutan, beliau ngarang muamalah bil qalbi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa, maksud dia ya bilang, nabi santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia ngalah urusan be wong. Tapi dia tetap ngomong begitu, ya kan lucu. Nah, sebenarnya dia minggat di alat itu trauma. Ini kalau nanti cerita tentang mriki, beliau sempat iktikaf ning Masjid Aqsa. Tapi dia repot, populer sekali. Pas iktikaf ning Masjid Aqsa, dia gak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu ning masjid, kan orang ini klub, dia tetap ning masjid. Kan kamu gede ning nggon wisata. Bareng pas dere bebo melok ngaji, kok kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni Qolal Ghazali, sedikit nyebut Qolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Meriang deh. Wah, aku iktikaf ning kene susu konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya kolam. Yang kulo nanti ngalami bolak-balik. Kulo biasa nganti sani teng pasar. Kan iki Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal iki apa itu kulo? Waduh. Wah, maten. Iki ngertos aku ngono ya. Lah jenengan apa ada waktu? Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kulo. Karena saya memang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nanti saat ini sering kalau badai teng sarang ini kan sering ngebis, sering gue mobil, sering pas ngebis sering diceritain. Anak gue harus sekolah teng sarang, bukan alia. Ya, alhamdulillah bukan alim dia meninggal. Ada gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau pulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar apa itu di badan ini madrasah. Bareng ketemu anak-anaknya dan YouTube dulu. Maksudnya ini Gus Ban, kasus tinggal. Wah, makanya itu tak saya aja ngalamin gitu, apalagi Imam itu. Itu tidak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Qolal Ghazali, saya tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya udah, cara saya turun bisa beduk lah kemana, kemulan terus ngerti. Wah, cara saya ini. Nah, ini hanya amar sepanjang ini. Oh, orangnya aman. Kowe ora bodoh, pancen bodoh tenan. Kulo nu ndek kanca niki kisahnya. Kulo nu ndek kanca nu mulai mondok nu puluhan tahun kalian kulo. Dulu orang alim, mergo senengane dukun. Bisa senengane apa? Dukun. Orang alim, nanti saiki nyai orang alim jadi tetep orang alim. Iku tiap ana wong takon, sajane kulo ya iso, tapi wedi riya dari ben dijawab Gus Ba. Wong mulai kurang ajar. Ya gara pertanyaan angel-angel dene. Sajane kulo ge sakit, tapi timbang kulo kuwatir riya, pamer iki kesane dijawab Gus Ba mawon. Lu mati nek citrane dadi ikhlas. Gara-gara udah kurang ajar. Santri itu kuat ada. Tapi di sana paling mau takdir. Menurut aku hukum bulat tidak itu raiso jadi. Orang raiso sombongannya gak tuan aku. Nih Gus Badhe tak angkat. Jadi aku lagi sakit dengan Medina kok beriak. Kurang ajar. Baca tak kelas ya wani mawon bae kulo. Wah, nganti saya. Sing salam tablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Wani saiki mumate nang ngelem. Insyaallah tiyang kok ikhlas ngoten Gus. Dadi ruwe, ikhlas bangun. Buento sih. Jadi kita warai, kita butuh kita ketemu butuh saat ini kalau tak kita mesti pak. Gimana? Semaan juga kalau kita misalnya rapatilanya, kalau mau coba master cuma mau semak wong bulat tenan bagi. Paham ya? Jadi ini kalau peringatan jenengan, jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu senangannya melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat kebencian. Karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau makanya Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durur Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Nak nasihati dipek menang ide. Mau rata-rata ulama iki kados kula ngene. Iki cangkeme elek-elek tapi apik. Ana muridé cerita.
Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kula sepundi. Man asa ilaika faqad atlakoka. Wong ngeleki kowe malah enak terus kowe bebas. Ora ngara utang kowe, misale kowe nggo mobil mbok selip yo pantes ngomongi ra teneng ku. Misale kowe mesti gawe ra pokoke berkat yo pantes ngomongi ra teneng. Terus Imam Syafi'i nak ngomong penak. Saya tahu apa lapannya. Man asa ilaika faqad atlakoka. Wong elek mbek kowe merdekakno kowe. Iya lah, misalnya gue ketemu aku gue mobil gak gue dikira pantas masuk gue kesuara dideki. Misalnya aku masih ada motor Mustafa kudu anak Spanya bener tak deki dong Mustafa makhluk iki aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngrasani kula ngelek-ngelek wah solid mereka. Lagi Imam Syafi'i nak ketika ada sebeda. Man asa ilaika faqad atlaqaka wong ngeleki kuwe malah kalau ke wong kiai hafal Quran atau kiai kan rata-rata ono sing gedeng malah penak terus bebas jambatan. Nah, lana sing apik iku lho, sing apik iku ya dibagusi. Bagusi wong perintah Kanjeng. Kabeh sedanten, ya apik kabeh, menyang pangeran gawe ku apik kabeh. Cuma kowe utek iso nampa ta ora. Muridnya antal imam jenenge imam tenan. Lah kula ngaku mantap sing ngoten pokoke enak. Nanya ditakdir kenal, kalau Mustafa nek ditakdir kenal, anggap ae silatur rahim. Nah sing ditakdir kenal ngilangno hisab. Karena kalau tidak kenal itu tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Ini podo enak, pun aja itu jenenge sujud, ini jenenge sujud, tunduk sampai kabeh kersane pengen. Misalnya kita bojo sujud, ya enak, kena arah harmonis pantas berke bojom juga. Tapi bojom harmonis ora kok lulus kan gak pantas. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk, perkarane nggih ngoten. Kula jajal, semua mujinan kepen mbok wales ora mbok wales, malah enak ta Mbak. Aku nak arep mak yo terus pantes. Orang ngekeng kayak pantas kamu ngomong ngekeng wong ngamuk. Jadi aja nih gampang urip kowe terkenal di bojo judes, cara jarang goncekan, jarang harmoni tangga maklumi. Mesti nyalano bojo, penak gitu bojo judes. Cara kowe rapati napa kowe mesti wong nyalano bojo. Kowe di bojo ramah lupa nabian, kelaparan mesti wong nyalano kowe kabeh. Wong bojo apiye ngono dibarno kelas. Jadi kan ada tapi Imam Syafi'i judes ya oke. Apa yo? Itu ulama tenan. Aku lho cek eling kata-katane. Man asa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing eleki kuwe berarti bebasno kowe. Bebas tenan. Wong tukang ngrasani kowe elek kowe ketemu ning jualan cek apa soleh kan kiamat. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuhe. Wah kowe damai. Nah, kalau itu juga kata-kata Durrus Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lucu ya, Pak. Niki sing kabeh hafal Quran. Akhir bunyi maca Quran lu khatam. Jadi lu hebat Imam Syafi'i di Gus Dur. Nah, Gus Dur tak kaya Gus, ada ini orang rasional kenapa kok sering ning kuburan? Tapi sama orang hidup ditipu melulu. Dari konconan wong urip digodoni wae. Nah, orang mati kan sudah tidak bisa apa? Menipu. Iki guyonane Gus Dur. Jadi Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua. Tapi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i kok bisa khatam Quran tiap malam dan ini? Lah iya jagungan sampai wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek menungso sing pinter wae asik. Pemenang jagungan mbek pangeran. Memang jagungan mbek makhluk atau jagungan mbek napa? Pangeran. Jadi dia ya asik saja. Terus dia dengan penuh ta'adzuz itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adzuz. Namanya ta'adzuz. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adzuz. Dari Imam Syafi'i, "U'idzu nafsi an ayatakallama bi makhluqin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi dia kok ngaji kok eling penjagaan Mustafa. Makhluk enteng. Maca Quran meneh. Cale kangen bojo anak, makhluk terus nopek. Sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan mbek makhluk ora jelas. Ada jagungan mbek sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam, ini namanya mikir. Dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat, terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak, ya Sayyid Zainal Abidin, rumah Anda ini terbakar. Dia sholat. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat.
Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Tidak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nah kena murkanya pangeran. Gak berbar nganti dunia nopo. Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang makorofikal hatinya sudah tertanam begitu. Tidak sekedar tolak rutinitas. Tidak ada sekedar. Memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Mau kok asik jagoan ke makhluk itu maunya apa? Itu dia setiap malam baca Quran Hasan. Terus pagi biasanya orang mereka 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rofi. Kalau ngajar beliau Imam Rofi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hanbal itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja ditanya. Paham gitu. Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya.